Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Tapi kali ini video yang Ustazah buat mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan. Jadi, setiap jenis makhluk hidup itu mempunyai kemampuan untuk berkembang biak atau yang disebut dengan reproduksi. Jadi, kemampuan ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan kelestarian jenisnya. Sistem reproduksi makhluk hidup berbeda-beda ya. Ada yang makhluk hidup dapat menghasilkan keturunan tanpa melakukan perkawinan. Ada pula yang hanya menghasilkan keturunan melalui perkawinan. Jadi, khusus bab ini kalian akan mempelajari cara reproduksi tumbuhan dan hewan ya. Lanjut. Ini dia peta konsepnya. Nah, jadi reproduksi makhluk hidup itu ada namanya reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif. Ya. Kita lanjutkan. Untuk reproduksi pada tumbuhan, bagaimana perkembangbiakannya? Nah, jadi dengan cara seksual dan aseksual, ya. Jadi perkembangbiakan generatif itu perkembangbiakan secara seksual, dan perkembangbiakan vegetatif itu perkembangbiakan secara aseksual. Lanjut. Jadi, apa itu reproduksi vegetatif pada tumbuhan? Nah, itu cara reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Ya, maksudnya gimana? Jadi reproduksi seksual itu perkembangbiakan yang hanya melibatkan satu induk dan menghasilkan keturunan yang secara genetik itu identik dengan induknya, ya. Nah, gitu. Berbeda dengan reproduksi generatif. Nah, reproduksi generatif cara reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi secara seksual, ya. Nah, gimana perkembangbiakannya? Yakni melibatkan dua induk dan menghasilkan keturunan yang secara genetik dapat sama ataupun berbeda dengan induknya, gitu. Lanjut. Slide selanjutnya. Nah, khususnya pada reproduksi vegetatif pada tumbuhan itu contohnya ada macam-macam ya. Ada dengan cara rizoma. Ada juga tumbuhan yang reproduksinya itu dengan cara umbi lapis, umbi batang, umbi akar. Kemudian ada juga tumbuhan yang perkembangbiakannya secara aseksual dengan bagian tunasnya, entah itu tunas adventif, contohnya pada pisang ya. Kalau tunas
adventif itu pada cocor bebek. Nah, kemudian ada juga tumbuhan, contohnya pada rumput-rumputan, nah, rumput teki, stroberi, arbei. Nah, itu menggunakan geragi atau bagian stolon. Nah, untuk pembentukan ada juga yang menggunakan pembentukan spora ya, khususnya pada lumut dan paku-pakuan. Nah, ini dia contohnya. Tadi ya. Pada bagian stolon, nah ini ya, nah ini namanya stolon. Nah, pada bagian tunas adventif, cocor bebek, nah ada di daunnya. Kemudian rizoma, nah, pada empon-emponan atau pada jahe, kemudian lengkuas, rempah-rempah dapur ya, rempah dapur. Kemudian ada kencur, kunyit dan macam sebagainya ya, itu lain-lain. Kemudian ada juga tunas samping. Nah, ini pada kentang. Nah, jadi kalau kentang diambil pada bagian umbi kentang yang bagian ada tunasnya. Sedikit aja ambil, tanam dalam tanah ya, tanah subur. Nah, bisa menjadi tumbuhan baru, kentang baru itu. Kemudian spora pada lumut, nih ya contohnya. Oke, lanjut. Itu tadi reproduksi vegetatif atau secara seksual. Sedangkan reproduksi secara generatif pada tumbuhan berbiji ya. Adanya hanya pada tumbuhan berbiji. Kenapa? Tumbuhan berbiji itu biasanya ada namanya bagian bunga. Jadi bunga itu merupakan alat reproduksi secara seksual. Ya, di dalam bunga bagiannya kalian bisa lihat ya. Ada namanya kepala putik. Jadi kepala putik itu berfungsi sebagai sel kelamin betinanya gitu ya, putiknya itu. Di dalam kepala putik ada namanya bakal buah atau varium. Nah, ya, bakal buah ini. Kemudian ada juga stilus, tangkai putik, dan kepala putik itu stigma. Nah, bagian atas. Nah, ya. Oke. Nah, kemudian untuk bagian alat kelamin jantannya itu pada sejumlah benang sari atau stamen ya. Ini ada benang sari. Nah, ini ya, nih benang sari. Biasanya kayak gini, untuk reproduksi generatif atau secara seksual dibantu oleh entah itu keberadaan angin, entah itu dibantu oleh kupu-kupu, serangga, dan lain sebagainya. Jadi benang sari atau sekelamin jantan terbawa oleh angin dan jatuh di atas kepala putik. Nah, itu yang dapat mengakibatkan peleburan antara dua sel kelamin jantan dan membentuk bakal
individu baru gitu ya, bakal buah gitu. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini ya untuk proses pembentukan sel kelamin jantan pada tumbuhan. Nah, berada di dalam ruang sari, benang sari. Itu terdapat sel induk mikroskopa diploid ya. Jadi sel induk mikrospora membelah secara meiosis dan menghasilkan 4 sel mikrospora haploid. Jadi ini ya. Nah, membentuk 4 sel mikrospora. Nah, ini pembelahan selnya secara mitosis. Jadi di dalamnya itu ada sel vegetatif dan inti sel generatif juga untuk sel mikrospora ya. Nah, itu nanti yang kemudian ketika sudah matang jatuh atau terbawa oleh angin atau dibantu oleh kupu-kupu dan lain sebagainya, dan benang sari jatuh di kepala putik dan akhirnya melebur menjadi individu baru gitu ya. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Sedangkan untuk pembentukan sel kelamin betina pada tumbuhan, nah ini berada pada putik ya. Jadi bakal buah terdapat pada bakal biji. Bakal buah terletak di dasar bunga atau reseptakel dan bentuknya menggelembung. Nah, di dalam sel telur itu merupakan gamet betina. Nah, jadi di dalam bakal biji terdapat sel induk megaspora. Nah, ya, yang diploid. Di itu maknanya 2 ya, diploid. Jadi 2 sel megaspora bermitosis menjadi 8 inti sel ini ya di bawah. Nah, jadi kemudian setelah menjadi berapa inti sel, berlanjut menjadi sel antipoda atau haploidnya. Tuh, kita lanjutkan. Nah, kemudian penyerbukan pada tumbuhan berbiji itu berdasarkan asal serbrusari dibagi menjadi 3 ya. Ada namanya penyerbukan sendiri atau autogami, kemudian ada penyerbukan tetangga, geitonogami, dan penyerbukan silang, allogami. Ini pembuahan pada tumbuhan berbiji. Proses pembuahan ganda pada tumbuhan berbunga. Jadi pembuahan itu maknanya peleburan antara inti sel kelamin jantan dan betina. Pada tumbuhan berbiji tertutup, nah jadi kan tumbuhan itu ada namanya tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup ya, Angiospermae dan Gymnospermae. Nah, jadi khususnya pada berbiji tertutup itu terjadi 2 kali pembuahan. Nah, disebut pembuahan ganda ya. Nah, jadi setelah terjadinya pembuahan, bakal biji itu akan berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi buah. Nah, itu namanya tadi pembuahan ganda ya, pada khususnya tumbuhan berbiji tertutup. Ini struktur bijinya. Jadi ada biji dikotil dan monokotil.
Jadi kalaunya dikotil itu berkeping 2, sedangkan monokotil itu biji yang berkeping 1 ya. Nah, jadi struktur biji itu ada embrio dikelilingi oleh kotiledon dan endospermae. Nah, jadi fungsinya untuk persediaan makanan ya. Ini namanya bagian kotiledon. Nah, yang ini ya. Nah, yang ini bagian kotiledon. Lanjut pada perkecambahan biji. Jadi perkecambahan biji tergantung juga dengan faktor eksternal ya, faktor eksternal maupun faktor internal. Nah, salah satunya proses imbibisi, jadi penyerapan air oleh biji. Nah, ketika penyerapan air oleh biji itu tidak secara optimal, maka perkecambahan itu akan terhambat ya, lama terjadinya perkecambahan. Sedangkan ketika penyerapan air oleh biji secara optimal dan kesediaan airnya itu mencukupi, nah biji ini bisa mengembang. Nah, air itu kan untuk memecah kulit biji yang tebal ya, dan memicu perubahan metabolik pada embrio yang menyebabkan biji tersebut tumbuh gitu. Sama seperti kita membuat kecambah dari kacang hijau kayak gitu, itu kan direndam menggunakan air ya. Setelah itu dibiarkan aja, tunggu sampai benar-benar ini mengembang ya, setelah itu baru dibuang airnya. Nah gitu, sama aja. Kemudian selanjutnya proses metagenesis. Metagenesis itu pergiliran keturunan ya. Jadi siklus hidup tumbuhan berputar ya. Siklus hidup tumbuhan itu sama aja fasenya secara gametofit. Jadi fase gametofit itu fase generatif ya, tanpa menghasilkan gamet haploid. Sedangkan untuk fase sporofit ya, yang secara aseksual, nah sama aja namanya fase vegetatif. Jadi tanpa menghasilkan spora. Gametofit ini menghasilkan gamet haploid yang akan menyatu membentuk zigot gitu. Nah, ini prosesnya. Contohnya pada tumbuhan Birophyta atau lumut-lumutan, kemudian pada Pteridophyta pada paku-pakuan ya. Fasenya metagenesis tumbuhan lumut dan metagenesis tumbuhan paku. Nah, ini secara vegetatif ya, menggunakan sporangium gitu. Kemudian kita lanjut. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu apa aja? Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ada faktor internal maupun faktor eksternal. Kalau faktor eksternal, faktornya dari luar ya, dari luar tumbuhan itu sendiri apa aja? Kesediaan air dan mineral. Kemudian suhunya apakah sesuai dengan suhu
untuk perkembangan dan tumbuhnya perkecambahan itu, kemudian kelembapan dan kesediaan cahaya. Jadi cahaya yang mencukupi itu makin bagus ya untuk proses pertumbuhan pada tumbuhan gitu. Kemudian faktor internal. Nah, faktor internal itu hormon dengan gen. Jadi kalaunya hormon banyak macamnya ya. Pada tumbuhan ada hormon auksin, hormon giberlin, dan macam-macam gitu. Nanti jika masih ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan melalui diskusi di WA grup IPA kelas 9 gitu ya. Setelah cukupkan, kita lanjutkan minggu depan dengan reproduksi pada hewan. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.